Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sebelum kita membaca firman Tuhan kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat kesempatan boleh membuka Alkitab kami dan membaca merenungkannya. Tuhan, kami perlu hikmat dari Tuhan. Bimbinglah kami sehingga melalui firman yang ada kami boleh belajar banyak hal dan kami boleh diubahkan. Terima kasih, ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema Gema hari ini adalah diperlengkapi untuk melayani. Terambil dari 1 Tawarik pasal ke-6. Saya akan bacakan beberapa ayat buat kita semua. Ayat pertama sampai ketiga. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Anak-anak Kehat ialah Amram, Yizrah, Hebron, dan Uziel. Anak-anak Amram ialah Harun, Musa, dan Miriam. Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Kita ke ayat 31. Inilah orang-orang yang ditugaskan oleh Daud memimpin nyanyian di rumah Tuhan sejak tabut itu mendapat tempat perhentian. Di hadapan kemah suci, yakni kemah pertemuan, mereka melayani sebagai penyanyi sampai Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Mereka melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturannya. Kemudian kita ke ayat 48. Saudara-saudara sesuku mereka, orang-orang Lewi yang lain, diserahkan melakukan segala pekerjaan di kemah suci, rumah Allah. Tetapi Harun dan anak-anaknya berkewajiban membakar korban di atas mezbah korban bakaran dan di atas mezbah pembakaran ukupan dan melakukan segala pekerjaan di tempat maha kudus serta mengadakan pendamaian bagi orang Israel, tepat seperti yang diperintahkan Musa, hamba Allah itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, suku Lewi mendapat tempat istimewa di hadapan Tuhan. Musa dan Harun yang juga berasal dari suku Lewi dipilih untuk memegang dua jabatan penting, yaitu Musa sebagai nabi dan Harun sebagai imam besar. Seluruh Bani Lewi dikuduskan bagi Tuhan untuk melayani dan memelihara kemah atau bait suci. Harun dan keturunannya mendapat tugas khusus, yaitu melayani di dalam kemah atau bait suci. Jabatan imam besar berlaku turun-temurun seperti dinasti raja dan dilanjutkan menurut garis keturunan Eleazar. Daftar silsilah Harun ini ditulis sampai kepada Yozadak yang turut dibawa ke pembuangan oleh Nebukadnezar. Hanya keturunan Harun yang boleh menjabat sebagai imam dalam kemah atau bait suci. Raja juga tidak boleh melaksanakan tugas imam. Catatan silsilah suku Lewi ini sangat penting. Pada zaman Ezra, agar bisa memegang jabatan imam, seseorang harus bisa membuktikan keaslian silsilah mereka. Persyaratan ini mengingatkan umat Israel akan kekudusan bait suci sebagai rumah Allah yang menunjukkan bahwa Allah berada di tengah umatnya yang kudus. Penulis melanjutkan dengan silsilah orang-orang Lewi yang bertugas dalam pelayanan ibadah, khususnya yang bertugas menyanyikan puji-pujian. Saat bangsa Israel masih dalam perjalanan dari Mesir, tugas suku Lewi selain Harun terutama mengurusi kemah suci, membongkar dan memasang kembali dan mengangkut kemah beserta segala peralatannya. Kemudian melalui Daud, Tuhan mengembangkan pelayanan ibadah lebih luas. Selain membentuk kelompok penyanyi, Daud juga membentuk kelompok pemain musik, perbendaharaan atau pengawas perlengkapan, dan juga penjaga pintu gerbang. Seiring berkembangnya zaman dan peradaban, pelayanan gereja terus berkembang. Jemaat semakin sadar bahwa gereja bukan hanya pusat ibadah, melainkan juga pusat pelayanan yang holistik yang mencakup persekutuan, pemuridan, pelayanan sosial. Para pemimpin gereja harus terus mendorong dan memberdayakan anggota jemaat untuk berpartisipasi dalam pelayanan. Namun, dari pihak jemaat harus ada kerinduan untuk melayani Tuhan di dalam bidang-bidang yang Tuhan percayakan, sesuai dengan talenta yang dimilikinya. Tuhan memanggil setiap orang untuk melayani sesama, baik dalam gereja maupun di tengah masyarakat. Dan untuk memenuhi panggilan itu, Tuhan memperlengkapi setiap orang dengan talenta, keterampilan, dan juga pengalaman. Kita sebagai anak-anak Tuhan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menggunakan setiap karunia yang kita miliki untuk melaksanakan tugas pelayanan itu. Saudara, apakah kita sudah menggunakan karunia kita untuk melayani Tuhan
di gereja, dan dimanapun hari ini Tuhan tempatkan saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan tidak hanya memanggil kami, menyelamatkan kami, tetapi juga memperlengkapi kami untuk boleh kemudian melayani Tuhan dimanapun kami berada melalui talenta, karunia, kemampuan yang Tuhan berikan, setiap resources yang ada. Tuhan pakai kami, biarlah hati kami terlebih dahulu Tuhan boleh punya kerinduan itu dan Tuhan yang bakar, sehingga apapun yang kami miliki sungguh hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Terima kasih, ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.